Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Mauizah dengan NIM 9414230084. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kasus Payco Insurance Company atau kebangkrutan perusahaan asuransi malpraktik medis di Amerika Serikat. Pendahuluan. Payco Insurance Company yang berbasis di Pennsylvania, Amerika Serikat adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar yang menyediakan perlindungan terhadap malpraktik medis. Namun pada tahun 2001, perusahaan ini mengalami krisis keuangan yang serius, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan dan likuidasi. Artikel ini akan membahas secara rinci penyebab kebangkrutan Payco, dampaknya terhadap industri asuransi, serta pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini. Payco Insurance Company didirikan dengan tujuan menyediakan perlindungan asuransi bagi tenaga medis dan institusi kesehatan. Perusahaan mengalami pertumbuhan pesat, memperluas cakupan polisnya ke berbagai wilayah di Amerika Serikat. Namun pada Agustus 2001, regulator asuransi Pennsylvania menetapkan Payco dalam rehabilitas karena masalah solvabilitas. Upaya untuk menyelamatkan perusahaan tidak membuahkan hasil, dan pada 1 Februari 2002 perusahaan secara resmi dilikuidasi dengan total kerugian diperkirakan mencapai 450 juta US$. Penyebab kebangkrutan. Yang pertama, pertumbuhan agresif tanpa manajemen risiko yang memadai. Payco berusaha memperluas bisnisnya dengan cepat, menandatangani lebih banyak polis asuransi tanpa memperhitungkan eksposur terhadap risiko yang meningkat. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki lebih banyak kewajiban daripada aset yang tersedia untuk menutup klaim. Yang kedua, kesalahan dalam estimasi cadangan klaim. Perusahaan tidak memiliki cadangan yang memadai untuk membayar klaim di masa depan. Ketika klaim meningkat, Payco tidak mampu membayar klaim tepat waktu, menyebabkan tekanan keuangan yang semakin besar. Kekurangan dana cadangan ini diperkirakan mencapai 250 juta US$. 3. Pelaporan keuangan yang tidak transparan. Regulator menuduh bahwa laporan keuangan Payco tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Ini menyebabkan kegagalan dalam deteksi dini masalah solvabilitas oleh pemangku kepentingan dan regulator. Penyembunyian kondisi keuangan yang buruk menyebabkan keterlambatan dalam investasi dan upaya penyelamatan. Yang keempat, kerugian dari investasi yang tidak bijaksana. Payco menginvestasikan sebagian besar asetnya dalam instrumen yang tidak cukup likuid atau berisiko tinggi, yang mengakibatkan kerugian finansial signifikan ketika pasar mengalami fluktuasi. Diperkirakan perusahaan kehilangan lebih dari 100 juta US$ dalam investasi yang gagal. Dampak kebangkrutan. Yang pertama, pembatalan polis dan klaim tidak berbayar. Dengan kebangkrutannya Payco, semua polis asuransi yang masih berlaku dibatalkan, meninggalkan lebih dari 2.000 tenaga medis dan institusi kesehatan tanpa perlindungan asuransi yang memadai. 2. Gangguan di industri asuransi malpraktik. Kebangkrutan Payco menciptakan ketidakstabilan dalam industri asuransi malpraktik di Amerika Serikat, mempengaruhi tarif premi dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan asuransi lainnya. Beberapa perusahaan asuransi lainnya terpaksa menaikkan tarif mereka untuk mengimbangi peningkatan risiko. Yang ketiga, kerugian finansial bagi pemegang polis dan pasien. Banyak tenaga medis yang harus mencari asuransi baru dengan biaya yang lebih tinggi. Beberapa pasien yang menggugat malpraktik juga mengalami kesulitan mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima. Banyak klaim
banyak klaim malpraktik yang tidak terselesaikan dengan total klaim tidak terbayar diperkirakan mencapai 200 juta US dollar. Korban dan kerugian. 1. Tenaga medis dan institusi kesehatan. Lebih dari 2.000 dokter, rumah sakit, dan penyediaan layanan kesehatan kehilangan asuransi. Banyak tenaga medis mengalami kesulitan dalam mencapai polis baru dengan harga yang terjangkau. Rumah sakit kecil yang bergantung pada PAICO mengalami ketidakstabilan operasional karena kehilangan perlindungan terhadap klaim malpraktik. Yang kedua, pasien yang mengajukan klaim malpraktik. Banyak klaim yang sudah diajukan tidak dapat dibayarkan karena dilikuidasi PAICO. Pasien yang seharusnya mendapatkan kompensasi atas malpraktik medis mengalami keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam mendapatkan ganti rugi. Total klaim tidak terbayar diperkirakan mencapai 200 juta US dollar, menyebabkan dampak hukum dan sosial bagi korban malpraktik. Yang ketiga, pemerintah dan regulator asuransi. Regulator negara bagian Pennsylvania harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menangani kebangkrutan dan mengelola klaim yang belum dibayar. Pemerintah menghadapi tekanan untuk memperketat regulasi terhadap perusahaan asuransi guna mencegah kejadian serupa. Yang keempat, investor dan pemegang saham. Pemegang saham PAICO kehilangan investasi mereka sepenuhnya karena likuidasi perusahaan. Kerugian akibat investasi yang gagal mencapai lebih dari 100 juta US dollar, berdampak pada kepercayaan investor di sektor asuransi. 5. Dampak industri asuransi secara keseluruhan. Meningkatnya tarif premi bagi asuransi malpraktik di Amerika Serikat karena peningkatan risiko dan industri. Ketidakpercayaan terhadap perusahaan asuransi yang tidak memiliki transparansi dalam laporan keuangan mereka. Pelajaran yang dapat diambil. Manajemen risiko yang lebih ketat. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa mereka memiliki cadangan dana yang cukup untuk menutupi klaim masa depan, terutama ketika memperluas bisnis mereka. Kepatuhan terhadap regulasi yang lebih ketat. Transparansi dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa regulator dapat mengawasi kondisi keuangan perusahaan secara efektif. Investasi yang lebih hati-hati. Perusahaan asuransi harus menghindari investasi yang terlalu berisiko dan memastikan bahwa mereka memiliki aset yang cukup likuid untuk menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil. Pengawasan lebih dini oleh regulator. Pemerintah dan regulator harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani masalah solvabilitas sebelum mencapai tingkat kebangkrutan. Kebangkrutan PAICO Insurance Company merupakan contoh nyata dari bagaimana pertumbuhan yang tidak terkendali, manajemen keuangan yang buruk, dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan kehancuran sebuah perusahaan asuransi besar. Kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi industri asuransi dan regulator tentang pentingnya manajemen risiko yang hati-hati, transparansi keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi guna mencegah kebangkrutan serupa di masa depan.